Cerita dibawa oleh angin dan dipupuk oleh waktu. Sajak itu terkenal seantero Mondstadt, bahkan menjadi salah satu kajian menarik di kalangan mahasiswa akademia. Namun sajak tersebut bukan sekedar ungkapan formal yang hanya melekat pada region kebebasan. Mondstadt sendiri memang dikenal sebagai tanah yang dipenuhi oleh kisah, kemudian roman-roman yang unik, syarat intrik, dan kerap tumbuh dari persimpangan nasib. Mulai dari kisah seorang wanita yang pada akhirnya harus berhadapan dengan tunangannya dan berjalan bersama pasukan pemberontak, kemudian keturunan aristokrasi yang berupaya menjatuhkan bangsawan dari keluarganya sendiri, hingga seorang maiden dari negeri yang jauh yang pada akhirnya membebaskan Mondstadt. Bahkan hal-hal yang tampak sepele, seperti penciptaan minuman anggur, memiliki kisahnya tersendiri. Namun tidak semua kisah yang bertahan di Mondstadt adalah kisah yang indah. Salah satu yang paling lama dikenang justru adalah cerita tentang betapa kejamnya seekor naga yang bersemayam di gunung salju, yang mana dia bernama Durin. Ya, teror yang dia bawa 500 tahun yang lalu tercatat sebagai salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah Mondstadt. Bahkan hingga 5 abad berselang, menyebut nama Durin saja masih cukup untuk membuat orang-orang Mondstadt bergidik karenanya. Namun kisah itu sejatinya hanyalah cerita yang dijaga. Pasalnya sempat beredar sebuah kisah lain pada masa setelah kematian Durin. Sebuah kisah alternatif yang perlahan menghilang dari ingatan. Ya, dikisahkan bahwa Durin pada mulanya adalah sosok naga yang baik. Sosok yang ingin menebarkan keindahan dengan jiwa yang polos layaknya seorang anak. Akan tetapi, jiwa yang indah itu terperangkap dalam tubuh naga jahat yang terinfeksi oleh Ebis. Kehidupan yang baik itu pun harus bersemayam dalam raga yang rusak, hingga akhirnya sosok tersebut dikenal dunia sebagai naga kejam bernama Durin. Ya, kisah ini dilarang peredarannya oleh Knight of Favonius tanpa ada alasan yang jelas. Seiring waktu, cerita itu pun terlupakan, kecuali oleh seorang penyihir yang sangat keras kepala dan barangkali memiliki kepolosan yang serupa dengan jiwa Durin yang terbelenggu dalam naga tersebut. Dalam benaknya ada sebuah pertanyaan yang terus bergaung. Bagaimana jika Durin berhasil lepas dari kutukan Ebis? Akankah akhir ceritanya akan menjadi berbeda? Nah, meskipun kerap disebut sebagai seorang penyihir, pada kenyataannya ia bukanlah seorang penyihir sama sekali. Ia bahkan tidak pernah menerima latihan sihir, tidak seperti rekan satunya yang kelak akan menjadi wali kota di Snezhnaya. Namun justru dialah yang mampu menyihir para penyihir, menggerakkan mereka hingga akhirnya membantu mewujudkan impian polosnya. Dari situlah Anya Marie Andersdottir mulai mencoba sesuatu yang nyaris mustahil, yaitu menggeser realitas ke arah yang bahkan tak dapat diduga oleh Barbie, sang penyihir takdir. Ya, sihir inilah yang kelak membuat Alice, tetua yang merekrutnya ke dalam anggotanya, mengakui bahwa Anya adalah penyihir terhebat di antara mereka semua. Dan sekali lagi, perlu ditegaskan, Anya bukanlah seorang penyihir. Ingatan awal Mini Durin berisi kebahagiaan tentang hidupnya di sebuah negeri dongeng ketika takdir belum mulai berputar. Ia mengingat dengan sangat jelas bagaimana ibunya berdebat dengan tante berwarna merah, semata karena sang tante ingin menambahkan bom ke dunia bernama Simulanka. Ibunya menolak dengan keras gagasan itu karena baginya segala yang hidup di sana adalah anak-anaknya sendiri dan tak satu pun boleh dilukai. Ya, walaupun akhirnya Anya tetap mengalah dan ide tentang bom pun tetap ditambahkan. Selain tante merah, Durin juga mengingat kehadiran tante berwarna biru yang kerap datang membawa percakapan mendalam yang sangat serius hingga sesekali membuat Durin kecil merasa gentar. Namun karena tante biru selalu membawa kue yang lezat, Durin pun tak pernah benar-benar keberatan menyambut tamu cerewet tersebut. Durin mengingat betul kehangatan masa-masa itu, suara gesekan pena dari ibunya yang terkadang membangunkannya dari tidur, serta cerita-cerita yang terus disenandungkan oleh Anya hingga membuatnya merasa aman. Dalam keheningan itu, Durin sempat berharap, andaikan waktu bisa berhenti di sini saja, dan segalanya dapat berlangsung untuk selamanya. Namun, harapan itu tidak sejalan dengan pemikiran Anya, yang diam-diam telah melangkah lebih jauh dari sekedar sebuah dongeng. Pada suatu hari, Anya tiba-tiba meletakkan penanya dan mengajak Durin berjalan-jalan bersama. Ia menatap cakrawala yang tampak seperti lembaran buku terbuka, lalu bertanya dengan nada tenang, apakah Durin ingin pergi dari dunia ini? Pertanyaan itu membuat Durin ragu dan bingung.
pergi ke tempat yang jauh terasa seperti harus meninggalkan semua yang telah diberikan oleh ibunya selama ini. Di hadapannya, ia juga membayangkan kesulitan, kepahitan, dan kenyataan yang akan menghantamnya satu persatu. Namun Anya menenangkannya dengan suara yang lirih dan lembut bahwa sihir Tante Alice sangatlah hebat dan ibunya pun akan selalu mendoakannya. Dari situlah Durin memahami bahwa ibunya sedang menitipkan sebuah pesan penting. Keyakinan pun tumbuh dari dalam dirinya dan Durin pun mengangguk sebagai tanda setuju. Anya tersenyum lalu berkata bahwa bagian terpenting dari ceritanya telah selesai. Seiring ucapan itu, takdir si Mulanka mulai bergerak dan satu persatu makhluk negeri dongeng pun hidup sebagaimana mestinya. Mata Anya pada saat itu menatap senja untuk waktu yang sangat-sangat lama. Sebuah kehangatan yang akan selalu dikenang oleh Durin. Namun di sanalah kisah Anya berakhir, sementara kisah Durin masih jauh dari kata selesai. Setelah kepergian sang ibu yang entah menuju kemana, Durin pun dilanda kebingungan yang luar biasa. Sebuah masa yang diwarnai oleh kejadian-kejadian yang bisa dikatakan cukup ekstrim bagi dia. Ia ingin berteman dengan makhluk-makhluk mungil dari Forest Blessing, namun setiap sesuatu yang dia sentuh justru berubah menjadi balok. Pemandangan itu pun cukup untuk membuat siapapun yang melihat Durin lari ketakutan. Kemudian di tengah perihnya penolakan, Durin juga merasakan sakitnya kerinduan. Ia teringat pesan ibunya, bila suatu hari nanti ia merindukannya, tataplah bintang-bintang di langit. Namun pesan itu justru disalahpahami oleh orang-orang metropol yang mengira Durin hendak mencuri bintang-bintang. Kepedihan takdir semacam itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya hidup Durin berubah setelah pertemuannya dengan 5 orang penyelamat yang kelak akan menjadi pengantar bagaimana ia dapat keluar dari dunia si Mulanka. Perjalanan pertama Durin di luar si Mulanka ternyata bukan menuju kampung halaman ibunya, melainkan jauh ke arah selatan ke tempat tinggal seseorang yang dikenal sebagai Om Topi, sosok yang bisa dikatakan memiliki takdir yang serupa dengannya. Pada masa itu, Durin yang masih dikenal sebagai Mini Durin memulai perjalanan baru bersama Om Topi di Sumeru. Penampilan Mini Durin yang unik dan mencolok sempat menjadikannya incaran para bandit yang tergiur akan kekayaan. Beruntungnya, Om Topi tak hanya berperan sebagai pemandu, tetapi juga sebagai pelindung bagi Mini Durin sepanjang perjalanan keduanya. Namun di balik kebersamaan itu, ada satu hal yang terus mengusik Mini Durin. Entah kenapa, kisah hidup Om Topi adalah satu-satunya cerita yang sama sekali tak mampu ia ketahui. Padahal, selama berada di Tifat, Durin telah membaca begitu banyak cerita, namun hanya kisah Om Topi yang tetap tertutup baginya. Keganjilan itu pun kian terasa ketika suatu hari Om Topi tiba-tiba memintanya untuk pergi, mengusirnya dari sisi tanpa penjelasan yang gamblang. Durin pun terkejut pada saat itu, apalagi alasan yang tidak dia ketahui itu ternyata masih tersimpan dalam bab cerita yang belum sempat ia pahami. Durin pun bersikeras untuk tetap tinggal, setidaknya hingga mengetahui kisah dari Om Topi. Namun pada akhirnya, Om Topi berhasil meyakinkan Durin untuk mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dahulu, ibunya meminta Durin untuk pergi ke tempat yang jauh. Kini, Om Topi mengajukan permintaan yang sama. Namun kali ini, Om Topi juga berkata bahwa Durin kelak akan mampu meninggalkan jejak ceritanya sendiri di dunia ini. Tentang kisah Om Topi yang tak pernah dapat Durin ketahui, ia hanya berpesan agar Durin mengingat bagaimana perjalanan mereka yang dilalui bersama. Itu pun sudah lebih dari cukup untuk menjadi cerita bagi dirinya. Durin pun tak ragu lagi. Ia melihat tatapan Om Topi yang berbeda dari biasanya. Pada orang lain, Om Topi akan memilih diam dan berbalik arah. Namun hanya pada Durin, ia benar-benar berusaha meyakinkannya bahwa Durin bisa dan ia sanggup. Pada saat itulah keduanya berpisah untuk sementara waktu dan Durin pun melangkah menyongsong takdirnya, yang nantinya akan menjadi sebuah cerita yang tak akan pernah berakhir. Durin akhirnya tiba di Mondstadt dan di sanalah ia melihat sosok naga kejam yang terkubur di pegunungan salju. Naga itu berbagi nama dengannya dan kemungkinan berpotensi pula berbagi takdir yang sama. Durin mengetahui bahwa naga yang terkubur itu suatu hari akan bangkit. Dan kemudian kepada orang yang menyampaikan kebenaran itu, ia pun bertanya, adakah sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan semua orang? Saat itulah Albedo menjawab bahwa ada satu kemungkinan yang cukup solid. Namun Durin akan menjadi kunci dari rencana tersebut.
Albedo menjelaskan bahwa Durin harus menyatu dengan jantung naga jahat melalui proses alkimia. Setelahnya, takdir mereka akan berpaut dan Durin harus tetap tinggal di dunia Tifat, sebuah dunia yang jauh dari keindahan Simulanka. Bahkan lebih dari itu, kekuatan yang harus ia tanggung kelak akan melampaui beratnya kutukan balok yang pernah ia alami. Albedo tidak memaksanya pada saat itu. Bahkan Durin, yang sejatinya adalah sebuah cerita, dikatakan berada di titik ketika sang dewi penentu takdirnya seakan melepaskan penanya. Dan pada bagian inilah, Durin diberi ruang untuk memilih sendiri arah jalan yang kemudian akan ia tempuh. Durin tidak bergeming, dan dengan kebulatan tekad, ia pun menyetujui rencana itu, seraya berharap dapat mewujudkan harapan yang telah dititipkan kepadanya oleh ibunya, oleh Om Topi, dan oleh Albedo. Tepat pada hari Windbloom, sebuah cahaya berwarna emas menyinari Mondstadt, dan bersamaan dengan itu, Durin terlahir kembali sebagai manusia. Harapannya pun terwujud, dan barangkali bersama sebuah Vision Pyro yang tiba-tiba hadir seketika di tengah lingkaran transmutasi yang melahirkannya. Sejak saat itulah, Mondstadt semacam memiliki dua versi kisah tentang Durin. Yang pertama adalah Durin sang naga yang kejam yang terkubur di Dragonspine, dan yang kedua adalah Durin yang jauh dari kesan kejam, seorang anak pemalu yang ingin bergabung dengan keramaian namun kerap ragu. Ia menjadi teman Klis saat memancing, lalu dihukum bersama di ruang tahanan. Ia juga hampir pingsan saat mencium aroma minuman keras. Ia pula yang dikeroyok oleh kucing-kucing di kedai milik Diona. Ya, semua itu sudah cukup memberikan kesan bahwa cita-cita seorang penyihir terhebat yang pernah membayangkan takdir berbeda bagi seekor naga jahat telah berjalan sebagaimana mestinya, dan ia hadir sebagai anaknya. Durin kini mampu mengukir kisahnya sendiri di dunia asing bernama Tifat. Namun, kisah itu sudah jelas masih jauh dari kata berakhir.